Malam hari gelap gulita, gak ada listrik, sehingga tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba jatuh bom, jatuh roket dan lain sebagainya. Namun demikian, saudara-saudari kita yang ada di sana, alhamdulillah, keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah luar biasa kuatnya. Tidak mengeluh, hanya nama Allah yang keluar dari lisan beliau-beliau. Ya Rabb, ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb. Tidak ada keluh kesah. Beda dengan kita. Baru diuji di rumah nyamuke rada akeh ngono wis sambat. Piye nek diuji rokete akeh? Sambat terus. Saudara-saudari muslim kita yang ada di sana, ujiannya sudah seperti itu. Saking kuatnya tauhid, setiap kali melihat bom roket itu hanya senyum. Senyum. Kenapa? Yakin betul pada Allah. Kalau sampai itu jatuh, sampai dia meninggal, dia yakin meninggal dalam keadaan syahid. Coba, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kenapa beliau-beliau kok bisa setenang itu hatinya? Karena ada ketenangan yang Allah turunkan. Kenapa kok Allah turunkan ketenangan? Karena keyakinannya kepada Allah tidak ada keraguan sedikit pun. Begitu ketenangan dari Allah, keimanannya semakin bertambah di samping keimanan yang sudah Allah anugerahkan. Maka tenang sekali. Ditangkap Zionis, senyum. Ketika disorot kamera, mengucapkan Allah, Allah, luar biasa. Tauhid beliau-beliau terlampau kuat. Ini yang harus kita iri. Meri mobil mewah, rumah megah. Sia-sia hidup kita kalau merinya hanya masalah itu, rugi hidup kita. Meri itu tentang tauhid yang kuat, ibadah yang kuat, keyakinan pada Allah yang kuat. Coba, pengungsian juga diserang. Begitu sakit di rumah sakit juga dibombardir. Tidak ada yang luput dari Zionis. Termasuk rumah sakit Indonesia itu juga kena serangan. Dan alhamdulillah ada salah satu ruangan operasi yang di rumah sakit Indonesia itu diberi nama dengan nama lembaga kita. Jadi ada 4 ruangan, salah satu namanya nama lembaga kita. Apa kita bangga? Oh tidak. Tetapi perlu kita informasikan saat ini rumah sakit itu tempat untuk berjuang menangani saudara-saudari kita yang terluka. Ini juga mengalami kerusakan di sana sini. Mengalami, nah ini kan ada nama lembaga kita. Nah, tertulis di sini ya, kamar operasi Ghurfatul Amaliyat. Itu bacanya Ghurfatul Amaliyat.
ruang operasi, kamar operasi. Terus kemudian bawahnya itu ada majelis tafsir Al-Quran. Tabarruk an majelis tafsir. Tabarruk itu saya kurang cetok soal itu. Itu tabarrukan atau min itu? Min. Tabarruk min majelis tafsir Al-Quran. Jadi dari tabarruat, dari tabarruk sumbangan infak sosial dari majelis tafsir Al-Quran. Itu ada nama lembaga kita. Sekarang sedang porak-poranda, obat-obatan terbatas, maka untuk tenaga kesehatan juga sangat terbatas. Ini Allah memanggil kita, seruan jihad bil amwal. Maka infakkan yang terbaik, jangan bakhil. Karena itulah qadrul mustatok kita, kemaksimalan kita dalam rangka meringankan beban penderitaan saudara dari kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampunya 5.000, ayo itu yang terbaik, keluarkan 5.000. Yang Allah beri kemampuan 10.000, ayo itu yang terbaik. Kalau mampu infak 10.000, jangan infak 5.000, karena qadrul mustatoknya 10.000. Yang Allah beri kemampuan 20.000, itu yang terbaik, keluarkan 20.000, jangan 10.000, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Biar nanti saat kita ditanya oleh Allah di yaumil hisab, di hari perhitungan, ini menjadi salah satu tabungan akhirat kita di sisi Allah. Jangan tertinggal. Bagi yang memang Allah tidak beri kemampuan secara finansial, kirimkan doa-doa yang terbaik. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata paling hebat bagi seorang mukmin. Seringkali doa mengalahkan dana. Dana yang diinfakkan tanpa keikhlasan akan kalah dengan doa yang ikhlas. Tetapi yang memang Allah mampukan ekonomi, selain dana juga doa terus terpanjatkan. Jangan tidak ikut andil sedikit pun. Sekecil apapun kita usahakan ikut andil dalam jihad sabilillah ini, meski fisik kita di sini sekecil apapun, termasuk turut aktif, tidak lagi menggunakan produk-produk yang mendukung Zionis secara bertahap dan maksimal. Cari alternatifnya, jangan pakai produk itu lagi. Maka cari informasi validnya. Produk apa saja yang mendukung Zionis Israel, tinggalkan secara perlahan. Kalau memang belum mampu semuanya, setidaknya ikut andil semaksimalnya. Ini nanti akan menjadi seruan. Mungkin di lembaga di bawah MTA ini mungkin ada badan usahanya misalkan. Ini akan jadi seruan, tidak lagi menggunakan atau memajang produk-produk yang mendukung Zionis. Kita mulai dari lembaga kita dulu, kemudian nanti akan secara masif
menyasar kepada warga MTA. Itu kodrul mustatok kita. Sing biasane aduse nganggo sabun iki, cari alternatif yang lain. Sing biasane pakai sampo ini, cari alternatif yang lain yang tidak mendukung Zionis. Sing biasane nganggo kecap iki, cari yang lain. Nah, saya tidak sebut merek di sini, jangan cari sendiri. Coba kita tidak berpikir Bapak Ibu, infak untuk saudara-saudari kita di Baitul Maqdis itu kalau hanya ada momentum saat dibombardir luar biasa, hati kita baru tergerak untuk berbondong-bondong penggalangan dana, kita kirimkan ke sana. Tetapi tanpa sadar, setiap hari kita memberi sumbangan kepada Zionis itu dengan kita membeli produk-produk mereka tanpa kita sadari. Padahal infak untuk saudara-saudari kita di Baitul Maqdis itu kalau ada momentum saja, tidak setiap hari. Tetapi tanpa kita sadari, ternyata setiap hari kita juga membeli produk mereka. Berarti kan ikut urun. Naudzubillah. Setiap hari itu. Halo, kan tidak ada larangan kita membeli produknya. Betul, selama keuntungannya tidak untuk memerangi, tidak untuk mengintimidasi, tidak untuk membantai, menghabisi umat Islam. La yanhakumullah itu kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berhubungan, untuk bermuamalah dengan non-muslim, untuk berlaku adil, untuk bermuamalah jual beli, itu selama mereka tidak memerangi Islam kita atau Islam saudara kita. Selama mereka memerangi, keuntungan yang mereka dapati untuk kemudian digunakan memerangi umat Islam, maka kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Nah, semaksimalnya tinggalkan muamalah dengan Zionis atau yang mendukung. Muamalah intajiyah tinggalkan. Tinggalkan muamalah produk-produk mereka. Kita beralih ke produk-produk yang memang tidak mendukung Zionis. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, maka dicari apa produknya. Saya tidak sebut merek. Kemudian cari alternatifnya. Misalnya sampo ini, terus nganggo sampo apa, kalau dulu itu pakai apa? Merak. Nah, itu malah lebih kuat. Lerak ya, pakai merak ini burung kok ya. Pakai lerak, nah, itu malah lebih kuat. Ya toh? Ya, selain dana yang terbaik kita kirimkan, juga doa-doa yang terbaik terus kita kirimkan. Jangan sampai tidak ikut andil dalam kebaikan ini. Fastabiqul khairat, berlomba menjadi peserta kebaikan. Dan ini alhamdulillah atas pertolongan dan ridho Allah, ini terkumpul dana peduli Palestina. Yang pertama ini dari lembaga yang di bawah majelis dulu, lembaga formil, lembaga pendidikannya. Yang pertama dari seluruh TK MTA se-Indonesia.
itu terkumpul 85.878.000 rupiah dari TK MTA se-Indonesia. Kemudian dari seluruh SDIT MTA se-Indonesia dan SMP MTA baik yang di Gemolong maupun SMP IT MTA yang ada di Karanganyar, ditambah SD MTA yang ada di seluruh Indonesia, ini terkumpul 109.055.500 rupiah. Ya. Nah, sampai hari ini alhamdulillah infak peduli Palestina dari warga MTA dan simpatisannya sampai detik ini alhamdulillah atas pertolongan dan ridha Allah terkumpul kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Insya Allah masih terus bertambah, akan segera kita salurkan sesuai dengan amanah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua di sisi Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan akhirat kita di sisi Allah. Pengajian hari ini luar biasa. Allah berikan dua hal yang patut kita syukuri. Yang pertama tadi kerawan Bapak Menteri Desa, yaitu Gus Halim, beserta dengan Wakil Ketua DPR RI dan juga calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar. Yang kedua kalinya Allah berikan kepada kita informasi yang insya Allah valid, langsung dari Baitul Maqdis, langsung dari Kitab Gaza, langsung dari Gaza. Meski saya yakin pertanyaan hari ini dari brosur saja belum terjawab secara tuntas, namun insya Allah tidak mengurangi keikhlasan Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Maka pertanyaan yang belum bisa terjawab hari ini kita tangguhkan untuk kita jawab Ahad depan, dan termasuk juga pertanyaan brosur hari ini Ahad depan akan kita jawab, sehingga brosur untuk Ahad depan insya Allah masih brosur hari ini, yaitu kedepankan husnudon atau prasangka baik bagian kedua. Nyuwun pangapunten, mohon maaf kesempatan bertanya secara langsung tidak kami buka ya. Bukan berarti kami tidak mau memberi kesempatan, karena waktu yang sudah masuk zuhur, sehingga kesempatan pertanyaan secara langsung kita tangguhkan juga nanti Ahad depan. Karena nanti kalau kita buka kesempatan pertanyaan secara langsung, bisa jadi seperti Ahad lalu jam 1 baru selesai kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita sapa dulu rombongan dari jauh. Sejauh mana kita akan tahu setelah kita baca ya. Yang pertama dari Kedu Temanggung 32 orang, Ibu-ibu Sine Ngawi 1 minibus. Ini sajane sing beneri minibus apa minibus? Hah? Minibus. Oh, malah salah kabeh. Tidak minibus, tidak minibus, tapi
bus. Tapi yang familiar di lisan kita minibus. Ya. Jadi bis mini. Ini satu minibus dari Ngawi sini. Ibu-ibu, laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak ini tinggi. Kota Semarang 42 orang. Dan ini mohon izin, sebagian rombongan berkunjung ke pondok pesantren MTA sehabis kajian. Monggo ya, monggo silahkan. Tetapi nanti cari makan sendiri, sanggup bekal sendiri, karena nanti jenengan belum dahar siang, sampai sana mungkin lapar. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau warung di sekitaran pondok itu buka. Ya mudah-mudahan buka. Karena di dalam juga belum menyediakan sepertinya. Karena sudah disediakan sejak pagi, sudah habis dibeli semua santri. Maka jenengan bawa bekal sendiri atau pesan monggo ke warga MTA, silahkan di sana. Yang penting sampai detik ini dari pondok belum ada rumah makan atau warung makan atau kantin untuk melayani Bapak Ibu tamu-tamu pondok yang datang habis kajian Ahad pagi. Ya monggo silakan. Terus berikutnya permohonan doa kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ibu Sugiem dan Bapak Rudi Hartono Mulu 2, Ibu Jaringan, Ibu Jaino dan Bapak Ngadimin Polanojo 1, Bapak Mas Dawam dan istri dari Bojonegoro, Bapak Kuliadi dan Bapak Solikin dari Salatiga, Bapak Satiman dan Bapak Kusno dari Boyolali, Bapak Ihyauddin, Ibu Surtiem dan Bapak Sulatno dari Purworejo, istri Bapak Supardi dari Bandung, Mbah Skahar dan Ibu Jami dari Blora, dan Ibu Mariam, Ibu Panem dari Matese Semua Sakit. Mohon doa kesembuhannya. Kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Ya, berikutnya permohonan doa bagi saudara kita yang meninggal. Yang pertama Ibu Fairah Wonogiri, Bapak Widodo Seragen 2, Bapak Tekno Sungkowo dari Gonggong, Bapak Sudariman dari Magelang, Ibu Tumini Salatiga, Bapak Rahmat Basuki Mojolaban 1, Ibu Endang Susilowati dari Magelang 1, Putri Bapak Supardi dari Bandung, Ibu Randinem dari Bandung 1 dan 9. mari kita doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'afihim wabdilhum taran taran min tarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa dihim ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di dalam jannahnya. Mohon kesabarannya, ya ini masih ada yang perlu kita bacakan. Ini ada infak untuk Pondok Pesantren MTA tanggal 5 November 2023. Yang pertama, kotak infak Pondok Pesantren Ahad 29 Oktober 2023, 10.567.500 rupiah. Siswa SMA MTA Surakarta 1.640.000 rupiah. Bapak Budi Sukoharjo 12.500.000 rupiah. Bapak Solikin Mandailing Natal 1 juta. Bapak Daryanto Semarang
200.000. Bapak Wahyudi Pangkalan Banten 700.000. Ibu-ibu Kedawung 3 150.000. Hamba Allah Semarang 3 juta. Hamba Allah Indra Kirihulu 1 juta. Bapak Suwargiono Pakem 1 juta. Hamba Allah Karawang 400.000. Hamba Allah Rio 35 juta. Bapak Rusdi Blora 250.000. Bapak Bupati Kompleks Marinir Depok 1 juta. Ibu Rusana UNZ 1 juta. Mbah Kedah Pedan 100.000. Ibu Istrianti Ungaran 1 juta. Ibu Lasmi Ngawi 500.000. Rombongan umroh KBIHU MTA Surakarta 3 juta. Hamba Allah Solo 12.113.000. Ibu Hardi Wonogiri 500.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 5 juta. Ibu Sri Rahayu Manahan Solo 1 juta. Hamba Allah 100.000. Celengan Adik Labibah TK MTA Wukir Sawit 297.500 rupiah. Hamba Allah Ngeplak 1 2 juta. Ibu-ibu Sine 1 300.000. Hamba Allah Tangen 1 300.000. Hamba Allah 700.000. Hamba Allah Tangen 1 100.000. Ibu Sularsih Gondang Rejo 4 3 juta. Total infak untuk Pondok MTA hari ini 99.418.000 rupiah. 99.418.000 rupiah. Dan doakan mudah-mudahan pondok putrinya atas pertolongan dan ridha Allah juga segera berdiri, mudah-mudahan. Kemudian berikutnya infak untuk media dakwah kita, radio TV, tanggal 5 November 2023. Yang pertama kotak infak radio TV Ahad 29 Oktober 2023 2.259.000. Hamba Allah Sragen 40.455.000 rupiah. Hamba Allah Cilacap 275.000 rupiah. Hamba Allah Solo 10 juta. Bapak Budi Sukoharjo 2.200.000. Hamba Allah Rio 8 juta. Ibu-ibu Kedawung 3 105.000. Hamba Allah Semarang 2.980.000 rupiah. Hamba Allah Jogja 6.500.000. Hamba Allah Simo Boyolali 2.500.000. Hamba Allah Karanganyar 41.500.000. Hamba Allah Tawangkari 300.000. Hamba Allah Jayapura 500.000. Hamba Allah Ungaran 2.700.000 rupiah. Hamba Allah 50.000. Dr. Khairul Bihati Solo 20 juta. Hamba Allah Pelumpuh 3 1 juta. Juru kunci makam Seliran 200.000. Hamba Allah Karanganyar 30.000.
Total infak untuk media dakwah kita radio TV hari ini 141.354.000 rupiah. 141.354.000 rupiah. Semoga menjadi harta panjenengan yang sesungguhnya di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi tabungan akhirat dan diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada permohonan doa bagi saudara kita yang meninggal. Tadi meski kita sudah mendoakan, ini ada satu lagi ya, saudara kita, anak kita Muhammad Kuwais bin Mas'udin dari Madiun. Mari kita doakan. Sebelumnya ada Ibu Sari Polokarto. Berarti ada dua. Ada Muhammad Kuwais bin Mas'udi Madiun, kemudian Ibu Sutiem Tebisari Polokarto. Mari, ada dua saudara kita yang sudah mendahului. Mari kita doakan. Bapak Satimin Mondoan 1. Sisan itu loh. Sisilan. Ada berapa ini? 3. Ya. Satunya lagi siapa tadi? Bapak Satimin dari Mondoan 1. Ya, berarti ada 3. Ada lagi? 3. Baik, ada 3 saudara-saudari kita. Permohonan doa atas kepulangan beliau bertiga kepada Allah Sang Maha Pemilik yang hakiki, yang sesungguhnya. Mari kita doakan beliau bertiga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'afihim wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bima'in wa sallam wa najjihim minal wa qilhum tawakal wa ahsan khairum min ahlihim wa qim fitnatal qabr wa adzaban nar. Ya, terakhir menjadi pengingat kita bersama pesan Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari kita mendengar saudara-saudara kita telah pulang kepada Allah. Setiap saat kita mendengar berita kepulangan saudara-saudari, ibarat kita sedang mengantri, depan kita sudah berangkat. Jadi sudah depan kita sudah pulang. Nanti cepat atau lambat akan tiba giliran kita. Satu saat nanti nama kita yang akan tertulis. Suatu saat nanti nama kita yang akan dimohonkan doa. Maka jangan sampai tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri zahiran wa batinan, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sudah cukup ya? Ya, cukup. Saya rasa cukup. Tetap jaga keikhlasan, jaga semangat, jaga ghirah karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan akhir depan kita bertemu lagi di tempat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama
program Bulan Jihad Pagi, pengajian umum pagi. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.